Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winalda dengan stambuk N1C122104. Saya dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Sejarah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah teori ekonomi. Sejarah perkembangan teori ekonomi adalah suatu pemikiran kapitalisme yang terlebih dahulu yang harus dilacak melewati sejarah perkembangan pemikiran ekonomi dari era Yunani lawas sampai era sekarang. Aristoteles adalah yang pertama kali memikirkan tentang transaksi ekonomi dan membedakan di selang yang bersifat natural atau unnatural. Transaksi natural terkait dengan pemusatan kebutuhan dan pengumpulan kekayaan yang terbatasi banyaknya oleh tujuan yang dikehendakinya. Transaksi unnatural benar tujuan pada pengumpulan kekayaannya yang secara potensial tidak terbatas. Dia menjelaskan bahwa kekayaan unnatural tak berbatas karena dia menjadi belakang dari dirinya sendiri, ketimbang sebagai sarana menuju belakang pautannya, yaitu penuhan kebutuhan. Contoh dari transaksi dituturkan adalah perdagangan moneter dan retail yang dia ejek sebagai unnatural dan bahkan tidak bermoral. Pandangannya ini kelak akan banyak dipuji oleh para penulis Kristen di 100 tahun pertengahan. Aristoteles juga membela kepemilikan pribadi yang menurutnya akan membantu pemberi peluang seseorang sebagai melakukan kebajikan dan memberikan drama dan cinta sesama yang merupakan bagian dari jalan emas dan kehidupan yang adil ala Aristoteles. Chanakya C350-275 BC adalah tokoh berikutnya. Dia sering mendapatkan julukan sebagai Indian Machiavelli. Dia adalah profesor ilmu politik pada Takshashila University dari India lawas dan kemudian menjadi Prime Minister dari kerajaan Maurya yang dipimpin oleh Chandragupta Maurya. Dia menulis karya yang berjudul Arthashastra atau ilmu mendapatkan materi, yang mampu diasumsikan sebagai pendahulu dari Machiavelli's The Princess. Banyak masalah yang dibahas dalam karya itu, sedangkan relevan sampai sekarang, termasuk pencapaian tentang bagaimana konsep manajemen yang efisien dan solid, dan juga masalah etika di bagian ekonomi. Chanakya juga berfokus pada isu kesejahteraan seperti distribusi kekayaan pada kaum papa dan etika kolektif dan mampu mengikat kebersamaan warga. Tokoh pemikir Islam juga memberikan sumbangsih pada pemahaman di bagian ekonomi. Ibnu Khaldun dari Tunis 1332 sampai 1406 menulis masalah teori ekonomi dan politik dalam karya Prolegomena, menunjukkan bagaimana kepadatan populasi adalah terkait dengan pembagian tenaga kerja yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi, yang sebaliknya mengakibatkan pada penambahan populasi dalam suatu lingkaran. Dia juga memperkenalkan konsep yang biasa disebut dengan Khaldun Laffer-Kurfer atau keterkaitan selang tingkat pajak dan pendapatan pajak dalam kurva berwujud huruf U. Perintis pemikiran barat di bagian ekonomi terkait dengan debat skolastik theological selama Middle Ages. Masalah yang penting adalah tentang penentuan harga benda atau barang. Penganut Katolik dan Protestan terlibat dalam perdebatan tentang apa itu yang disebut harga yang adil. Di dalam ekonomi pasar, kaum skolastik Spanyol pada 100 tahun
16 mengatakan bahwa harga yang tidak berat sebelah pautan adalah harga pasar umum dan mereka umumnya mendukung filsafat laissez-faire. Selanjutnya, area perkembangan yang paling pesat kemudian adalah studi tentang informasi dan keputusan. Contoh pemikiran ini seperti yang diberitahukan oleh Joseph Stiglitz. Masalah-masalah ketidakseimbangan informasi dan kejahatan moral dibahas di sini seperti karena mengaruhi modern ekonomi dan menghasilkan dilema-dilema seperti executive stock option, insurance, marketing, dan Dearsworth debris relief. Itulah tadi penjelasan tentang sejarah teori ekonomi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.